Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini bagaimana cara menghidupkan atau menggunakan AC pada Mitsubishi Xpander ya. Nah, silakan teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, yang paling kiri ini untuk mengarahkan arah semburan AC-nya nanti. Nah, di sini ada 5 pilihan ya. Kemudian lanjut yang bagian tengah. Nah, yang tengah untuk mengatur blowernya, untuk mengatur hembusannya ya. Nah, sedangkan yang paling kanan adalah untuk mengatur tingkat kedinginan. Nah, kalau teman-teman lihat ada 8 level untuk tingkat hembusan dan tingkat kedinginan. Yang tengah dan kanan ini ya sama, ada 8 tingkat level. Nah, kita masuk ke fungsi yang paling kiri. Ini ya, paling bawah sendiri. Nah, itu yang berfungsi apa? Yang bagian depan sini, kisi-kisi bagian depan. Kemudian bagian samping kanan. Nah, ini. Dan yang terakhir yang bagian kiri. Jadi yang akan keluar hembusannya yang itu ya, kalau teman-teman pilih yang paling bawah. Kemudian yang kedua. Nah, ini hembusan arah kepala dan kaki ya. Jadi yang bagian depan, samping kanan. Kemudian bagian bawah sini. Nah, ini ada kisi-kisi. Dilanjut yang bagian kanan. Bagian pengemudi juga ada. Nah, seperti itu sama bagian kiri ya. Nah, ini gampang. Jadi teman-teman tinggal lihat arah panah yang ada dalam gambar ini ya. Nah, yang tengah ini berarti yang berfungsi adalah arah kaki. Jadi bagian bawah sebelah kiri. Kemudian sebelah bawah kanan untuk pengemudinya. Nah, sedangkan bagian kisi atas sama yang bagian kanan kiri itu mati semua ya. Nah, ini mati semua. Karena semua udara diarahkan ke arah kaki ya. Nah, lanjut berikutnya. Nah, kalau yang ini itu udara diarahkan ke kaki. Di bagian kiri kemudian yang kanan. Sedangkan bagian atas ini mati. Atas kanan kiri ini mati ya. Nah, sedangkan bagian dekat kaca ini bagian blower ini hidup. Nah, jadi ini berfungsi untuk menghilangkan embun pada kaca ya. Jadi ketika posisi hujan, jadi teman-teman bisa pilih yang nomor 4 ini. Nah, kemudian dilanjut saya putar yang paling bawah sendiri, kanan. Ini yang kiri kanan bagian kaki mati, samping kanan kiri mati, kecuali yang depan kaca ini hidup, berfungsi. Jadi hanya difokuskan untuk kaca depan ya. Nah, kemudian mana yang sekiranya nyaman? Kalau ini tergantung selera ya. Nah, ini saya arahkan ke posisi yang kedua, yang bagian kaki dan kepala. Jadi ini mengenai kaki dan kepala ini menurut saya lebih nyaman. Tapi kembali lagi tergantung teman-teman. Nah, kemudian tips berikutnya bagian sisi kanan ini jangan sampai mengarah ke kaca. Nah, karena nanti akan bisa menyebabkan embun pada kacanya. Jadi teman-teman harus arahkan ke arah pengemudi. Nah, jadi intinya menjauhi arah kaca. Nah, seperti ini boleh. Nah, oke, kemudian lanjut. Nah, di bagian tengah ini ada tombol semacam mobil ini. Nah, ini kalau ditekan ini menunjukkan sirkulasi hanya seputar ruangan mobil. Nah, simpelnya jadi ketika teman-teman menghidupkan tombol ini, itu artinya udara yang berhembus atau yang bersirkulasi itu hanya udara yang ada pada dalam kabin saja. Nah, jadi udara yang di luar tidak bisa masuk ke dalam kabin ya. Kecuali kalau dimatikan seperti ini. Ini berfungsi ketika teman-teman mungkin di udara yang lingkungannya sejuk, semisal di bukit yang udaranya sejuk di pegunungan semacam itu boleh dimatikan.
karena nanti udara luar bisa masuk dengan udara yang bersih ya. Tetapi kalau teman-teman dalam kondisi yang panas, itu jangan sampai tombol sirkulasi ini tidak dihidupkan, karena nanti udara panas akan masuk dan juga udara yang kotor mungkin kena polusi akan ikut masuk seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman hidup di tempat yang padat perkotaan yang banyak polusi, jadi diwajibkan untuk menghidupkan untuk tombol sirkulasi mobil ini ya. Nah, selanjutnya untuk tips berikutnya, jadi sebelum teman-teman menyalakan mesin, pastikan kondisi AC ini off semua ya. Atau AC posisinya sudah mati dulu, baru teman-teman mulai untuk menghidupkan mesin mobil teman-teman. Bukan hanya AC tetapi juga kelistrikan yang lain, semisal head unit atau mungkin lampu penerangan yang masih hidup itu bisa teman-teman matikan ya. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan elektronik harus teman-teman pastikan kondisi off dulu semua. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memperpanjang usia aki mobil teman-teman, dan tentu saja meringankan beban dari kinerja aki mobil teman-teman juga. Nah, efeknya apa? Efeknya yaitu umur aki teman-teman bisa lebih awet, lebih tahan lama ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika teman-teman mau mematikan mesin, itu pastikan kondisi kelistrikan semisal AC, head unit dan lainnya dimatikan dulu, baru mesin mobilnya dimatikan. Nah, karena apa? Karena nanti ketika kondisi AC-nya mati, maka RPM-nya akan menjadi normal, sehingga beban tidak ada, sehingga ketika teman-teman matikan mesin sudah dalam kondisi normal. Nah, kalau kondisi AC masih hidup, otomatis RPM-nya akan naik sedikit, sehingga mesin membutuhkan untuk pelumasan yang lebih lama. Nah, nanti ketika mesin masih hidup, AC juga masih hidup, kemudian teman-teman matikan mesin terlebih dahulu, itu efek jangka panjangnya kurang baik ya. Oke, jadi cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima